Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah at-tasi'atu kang nomor 9 wal 20 lan 20 alias 29. Iku kola ngendika sapa Asy-Syibli. Iku kola ngendika sapa Imam Syibli. Asy-Syibli tegese Imam Syibli ngendikane ngene. Idza aradta ing dalem ari kalane ngarepake sira antas taknisa ing yen to ngrasa nyaman sira billahi kelawan Gusti Allah. Ayas kunu tegesi ngrasa anteng apa qalbuka ati ira ma'allahi sartane Gusti Allah. Wala yang farulan ora melayu apa qalbuka minhu saking Allah. Fastauhish lek ngono mongko kudu mbuang sira min nafsika saking kelezatane nafsu sira. Ai faqta tegese megoto sira muwaddati nafsika ing kesenengane utawa ing pira-pira kesenengane nafsu sira. Artinya makalah yang nomor 29 yaitu qala Asy-Syibli. Imam Syibli ini berkata, idza aradta an tasta'nisa billah, apabila kamu ingin merasa nyaman atau engkau ingin merasa nyaman dengan Allah, ayyaskunu qalbuka ma'allahi, tegese hati kita tenang, anteng, tambah seneng ke Allah. Wala yang faru minhu, dan hati kita tidak lari dari cinta kepada Allah. Caranya fastauhish min nafsika, yaitu dengan cara membuang segala yang disenangi nafsu. Ai faqta muwaddati nafsika, artinya kita harus memutus segala kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita. Maka selama kita masih mengikuti hawa nafsu, keinginan hawa nafsu masih kita ikuti,
maka akan sulit hati kita anteng kepada Allah. Maka sulit hati kita akan merasa nyaman dengan Allah. Maka jalan satu-satunya yang tidak bisa dianyang lagi, syaratnya kita harus membuang segala kesenangan-kesenangan nafsu kita. Nah itu su'ila dan takon. Kita lanjutkan. Su'ila den takoni sapa Asyibli Imam Syibli ba'da mautihi ing dalam sause sedani Imam Syibli an halihi saking keadaane Imam Syibli fil manami ing dalam impen. Nah, Imam Syibli itu setelah wafatnya beliau pernah ditanya tentang keadaannya di alam kubur. Jadi yang nanya di sini tidak dijelaskan, yang pastinya sama-sama waliullah. Karena Imam Syibli ini termasuk sangat terkenal min uzzama'il arifin, penggede-gedenya atau pengagung-agungnya orang arif billah. Itu salah satunya adalah Imam Syibli. Imam Syibli ini temannya atau sahabatnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Syibli ini termasuk penggede-gedenya dari orang-orang ma'rifat kepada Allah. Maka di makalah sebelumnya, gimana tentang masalah keagungan Imam Syibli itu diceritakan. Jadi Imam Ibnu Mujahid ini di makalah yang sebelumnya. Jadi Imam Ibnu Mujahid ini pernah didatangi Imam Syibli, atau Imam Syibli ini pernah berkunjung kepada Imam Ibnu Mujahid. Setelah Imam Syibli datang, Imam Ibnu Mujahid ini sangat senang. Saking gembiranya, Imam Syibli dipeluk oleh Imam Ibnu Mujahid. Setelah dipeluk, terus dikecup keningnya. Jadi antara dua matanya itu dikecup atau dikecup keningnya. Nah, makanya Imam Ibnu Mujahid kenapa berlaku seperti itu? Karena Imam Mujahid pada saat bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jadi Imam Ibnu Mujahid pada saat mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, di situ Imam Syibli sowan kepada Kanjeng Nabi. Jadi juga datang Imam Syibli ini kepada Kanjeng Nabi. Nah, begitu Imam Syibli datang, Kanjeng Nabi langsung mengecup kening Imam Syibli. Maka Imam Ibnu Mujahid yang menyaksikan hal itu dalam mimpinya lalu bertanya kepada Kanjeng Nabi, ataf'alu hadza bisyibli? Artinya, apakah engkau telah berbuat hal ini terhadap Imam Syibli? Jadi begitu datang Imam Syibli langsung dikecup oleh Rasulullah. Nah, ini wali, orang-orang ma'rifat kepada Allah, saling berkunjung, biasa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Jadi kalau sama-sama wali itu sering bertemu, saling berkunjung di alam di alam ruh. Jadi kalau kita ini belum pernah saling bertemu dengan wali-wali Allah, ya berarti kita
belum jadi wali atau bukan wali. Nah, Imam Ibnu Mujahid pada saat ketemu dengan Kanjeng Nabi melihat Imam Syibli sowan kepada Kanjeng Nabi. Ya, ini kehebatannya orang-orang ma'rifat billah. Nah, Imam Mujahid yang menyaksikan Kanjeng Rasul mencium kening Imam Syibli lalu bertanya, "Kenapa engkau mencium kening Imam Syibli?" Kata Imam Ibnu Mujahid tanya ke Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Syibli itu," kata Kanjeng Nabi, "tidak akan melakukan sholat fardu kecuali," nah itu, kecuali di akhir sholatnya pasti membaca dua ayat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Jadi Imam Syibli, kata Kanjeng Nabi, setiap sholat fardu itu di akhir sholat, dalam sholatnya itu pasti membaca dua ayat itu. Makanya begitu sowan kepada Kanjeng Nabi, Imam Syibli ini dikecup keningnya oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini rahasia ini jadi terbongkar. Jadi kalau kita kepingin dikecup keningnya oleh Kanjeng Nabi, pada sholat kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Nah, ini Imam Syibli ini kehebatannya. Kembali kepada makalah yang ini, Imam Syibli itu setelah wafatnya ditanya oleh sesama wali, sesama orang ma'rifat billah, keadaannya bagaimana setelah meninggal. Faqala, mongko nerangake sapa Imam Syibli. Setelah ditanya, setelah meninggalnya, lalu Imam Syibli menjelaskan, qala ngendika sapa Allahu Gusti Allah li maring ingsun. Lalu Imam Syibli menjawab, Allah itu berfirman kepadaku, kata Imam Syibli, "Ya Aba Bakrin, atadri bima ghafartu laka." Ya Aba Bakrin, he Abu Bakar, atadri ana to ngerti sira bima sebab apa ghafartu ngapura sapa ingsun laka maring sira. Jadi ditanya bagaimana setelah wafatnya, Imam Syibli cerita bahwa Allah berfirman kepada Imam Syibli, "Ya Abu Bakrin." Di sini disebutkan Abu Bakar karena namanya adalah Abu Bakar Dulfin bin Jahdar Asy-Syibli. Itu lengkapnya. Maka di sini disebutkan cerita dari Imam Syibli, Allah berfirman kepadanya, "Ya Abu Bakrin, he Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka." Apakah engkau ngerti? Apakah engkau tahu sebab apa aku mengampuni kesalahanmu? Itu firman Allah kepada Imam Syibli. Ditanya seperti itu, Imam Syibli jawab, "Qultu matur sapa ingsun bisolihi amali, kelawan kesolehane amal kula." Imam Syibli jawab, "Kula diampuni atau saya diampuni panjenengan Gusti iku sebab kesolehan amal, sebab kesolehan amal saya," kata Imam Syibli. Kala ngendika sapa Allah, "La ora." Allah menjawab, "Bukan itu. Sebab aku mengampunimu itu bukan sebab kesolehan amal." Lalu Imam Syibli berkata lagi, "Qultu
ngucap sapa ingsun bi ikhlasi ubudiyati kelawan keikhlasane ibadah ingsun. Imam Sibli jawab lagi, sebab keikhlasan ibadahku kepada engkau ya Allah. Qala jawab sapa Gusti Allah, la ora. Allah menjawab lagi, bukan karena itu, bukan karena keikhlasan ibadahmu kepadaku saya mengampunimu, bukan. Qultu matur sapa ingsun bihaji kelawan amal haji ingsun wa saumi lan kelawan amal puasa ingsun wa sholati lan kelawan amal sholat ingsun. Imam Sibli jawab malih, Imam Sibli jawab lagi, sebab aku diampuni itu sebab haji, puasa, sholat yang saya lakukan Gusti. Qala jawab sapa Gusti Allah, la ora, bukan karena itu aku mengampunimu. Qultu ngucap sapa ingsun dari Imam Sibli, bihijrati kelawan hijrah ingsun lisolihina maring pira-pira wong kang saleh kabeh, walitolabil ilmi lan krana nyupri ilmu. Lalu Imam Sibli mengatakan lagi, saya diampuni bihijrati lisolihina karena hijrah saya Gusti kepada orang-orang soleh, walitolabil ilmi lan karena saya mencari ilmu sebab engkau ampuni. Qolan jawab sapa Gusti Allah, la ora, jadi kata Allah, bukan karena hijrahmu kepada orang soleh atau mencari ilmumu itu sebab aku mengampunimu, kata Allah, bukan sebab itu. Qultu ngendika ingsun dari Imam Sibli, ilahi do Gusti ingsun, fabima mongko nulis sebab nopo. Lalu Imam Sibli matur kepada Allah, ilahi fabima, wahai Tuhanku, sebab apakah engkau mengampuni dosa-dosaku? Sebab solehnya amalku bukan, sebab ikhlasnya ibadahku bukan, sebab haji puasa sholatku juga bukan, sebab hijrahku bukan, sebab pencarian ilmuku bukan. Terus sebab apa? Tanya Imam Sibli kepada Allah. Faqala mongko jawab sapa Allah Ta'ala halimaha luhur Allah, atadzkuru ana ta eling sira wahai Sibli, hina kunta ing dalem mangsane ana sira ana iku tamsi melaku sira fi darbi Baghdad ing dalem gerbang kota Baghdad. Fawajatta mongko nemu sira hiratan ing kucing, sohiratan kang cilik, qad ad'afaha temen-temen wis ngapesake ing hirah sohirah utawa ing hirah. Apa sing ngapesake albardu cuaca adem, waya hali utawi hirah iku tangzawi gemeter apa hirah ming syiddatihi krana merga saking bangete adem utawa baret. Fa akhataha tumulin njupuk sira ing hirah rahmatan krana are welas laha maring hirah, wa dakhalta halan ngelbokake sapa sira ing hirah fi farwa ing dalem jubah, karena kang ana apa farwa ana iku alaika tetep ing atase sira utawa kang den enggo sira, wikayatan krana arain jaga utawa nglindungi laha maring hirah. Fakultu
maka ngucap sapa insune Imam Syibli, naam nggih kula tesih inget Gusti. Faqala mongko nuli ngendika sapa Allah Ta'ala birahmatika litilkal hirrah rahimtuka, birahmatika sebab welas ira, birahmatika sebab welas sira litilkal hirrati maring mengkono kucing iku, rahimtuka mongko dadi welas sapa ingsun ing sira. Artinya Allah bertanya kepada Imam Syibli tadi, sebab apa aku mengampunimu? Kata Allah. Imam Syibli jawab A bukan, jawab B bukan, jawab C bukan, sampai jawab D bukan. Lalu Allah mengingatkan Imam Syibli, faqala ta'ala atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Allah mengingatkan Imam Syibli, apakah engkau masih ingat wahai Syibli, kata Allah, pada saat engkau berjalan di gerbang negara Baghdad atau di pinggiran kota Baghdad. Lah di situ kamu menemukan seekor kucing yang kecil, hirrotan saghiratan. Engkau menemukan kucing yang kecil yang di situ kucing itu sangat kedinginan. Qad ad'afaha al-bardu wa hiya tanzawi min syiddati. Sangat kedinginan sampai badannya gemeter kucing itu. Nah, begitu engkau melihat kucing seperti itu, kamu lalu mengambilnya karena rahmatan laha, karena belas kasih, karena kasihan kepada kucing tadi, dan kamu masukkan kucing itu di jubahmu. Wiqayatan laha, tujuannya supaya kucing itu tidak kedinginan, jadi terjaga dari kedinginan. Itu karena welasmu atau karena rahmatmu ke kucing tadi. Itu diingatkan oleh Allah. Maka Imam Syibli jawab, fakultu na'am, nggih Gusti, iya Gusti, saya masih ingat. Maka Allah berfirman kepada Imam Syibli, birahmatika litilkal hirrah rahimtuka, karena belas kasihanmu kepada kucing itu pada saat itu, disitulah aku mengampuni kesalahanmu. Nah, ini sekelas Imam Syibli saja diampuni oleh Allah bukan karena ibadahnya, apalagi ibadah kita yang mungkin dari wudhu aja kurang sempurna, dari hati masih kesana kesini pada saat sholat, haji, puasa, mencari ilmu kita jauh dengan ibadahnya Imam Syibli. Imam Syibli saja diampuni oleh Allah bukan karena itu, tapi karena belas kasihan ke seekor kucing yang kedinginan. Di situ Imam Syibli mengambil supaya kucing itu tidak kedinginan, dimasukkan ke jubahnya. Lah gara-gara itulah Imam Syibli diampuni oleh Allah segala kesalahannya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka dalam satu hadis dijelaskan, orang yang belas kasihan kepada makhluk di bumi, maka Allah pasti akan memberikan rahmat. Jadi makanya kita diajarkan dalam makalah ini agar punya rasa kasih sayang kepada siapapun, walaupun itu kepada seekor hewan. Karena hewan itu adalah makhluk Allah, apalagi manusia.
Maka jangan pernah ada kebencian kepada makhluk Allah. Yang kita benci itu wataknya, yang kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Karena begitu kita begitu kita benci kepada orangnya, berarti kita benci kepada makhluk Allah. Jadi benci bukan kepada orangnya, tapi benci kepada watak dan akhlaknya yang tidak baik. Ini kita memberikan kasih sayang kepada seekor hewan itu sangat luar biasa. Imam Sibili diampuni oleh Allah bukan karena amalnya, bukan karena kesolehannya, tapi gara-gara menolong kucing yang lagi kedinginan. Nah, ini makalah yang nomor 29, pelajaran penting bagi kita semua untuk menyayangi semua makhluk Allah walaupun itu hewan. Jadi hati kita tanamkan selalu ada rasa kasih sayang di antara kita. Nah ini, nah mudah-mudahan dengan pelajaran penting ini kita juga diampuni oleh Allah segala kesalahan kita. Amin, Allahumma amin. Nah itu mungkin pengajian pada hari ini, kita teruskan di lain kesempatan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.